Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum memulai ibadah hari Minggu kita, mari kita berdiri dan nyanyi Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Mari kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi 33 bait 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin kan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berkumpul kembali dalam ibadah persekutuan Taruna. Pimpin ibadah kami ini ya Bapa, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini diambil dari Mazmur 100 dari ayat yang pertama hingga ayat yang 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebelum kita baca firman, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti maksud dari Tuhan untuk kami. Indu anak-Mu Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 1-9. Ayat 1-5. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman. Orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ayat 6-9. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar mengenai Mazmur 107 lebih spesifik, mari kita pelajari apa sih kitab Mazmur itu? Dalam kitab suci Yahudi, Mazmur dikenal dengan Sefer Tehillim atau kitab puji-pujian. Dalam bahasa Ibrani, Mazmur disebut Mizmor, yang berarti pujian yang diiringi alat musik berdawai. Dalam bahasa Yunani disebut psalmoi, yang berarti nyanyian dengan iringan alat musik gesek dan petik. Dalam bahasa Arab disebut zabur. Kitab Mazmur ditulis antara 1450 sampai 430 sebelum Masehi. Dimulai dari era Musa hingga kembalinya Israel dari pembuangan di Babel. Kitab Mazmur ditulis oleh beberapa penulis, di antaranya Daud, Asaf, Atan, Musa, Heman, dan anak-anak Korah. Isi kitab Mazmur merupakan doa, pujian, dan pemujaan kepada Tuhan yang berkaitan dengan Mesias. Isinya mengungkapkan perasaan yang ada dalam diri manusia, baik itu duka cita dan sukacita, keraguan dan kepercayaan, keputusasaan dan pengharapan. Adik-adik, bacaan kita hari ini yang terambil dari Mazmur 107 dibuka dengan ayatnya yang pertama dengan ajakan penulis untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, apakah yang dialami oleh pemazmur sehingga ia sangat bersyukur, bahkan mengajak orang untuk mengucap syukur? Jawabannya kita dapat lihat pada ayat-ayat selanjutnya. Pemazmur ingin mengungkapkan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya dan umat Tuhan. Kita lihat pada ayatnya yang pertama, ajakan bersyukur dari pemazmur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, pada ayat yang kedua dan ketiga, dilanjutkan dengan ungkapan pemazmur bagaimana Tuhan menebus mereka dari kesesakan dan mengumpulkan mereka dari berbagai tempat. Di situ di ayat 2 dikatakan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Ini tentu berbicara tentang pembuangan bangsa Israel pada saat itu.
Nah, dilanjutkan pada ayat yang keempat sampai ke-9, pemazmur menggambarkan dengan jelas bagaimana penyertaan Tuhan terhadap umatnya. Kita lihat pada ayatnya yang ke-8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Perjalanan yang tidak mudah bagi bangsa Israel saat keluar dari Mesir dan perjalanan panjang di padang gurun hingga pembuangan di Babel tentu bukanlah hal yang mudah bagi umat Tuhan. Tetapi mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana pertolongan Tuhan selalu menyertai mereka walaupun terkadang mereka tidak setia. Tetapi Tuhan senantiasa menyatakan kasih setianya kepada umat, sehingga patutlah umat Tuhan mengucap syukur. Pada ayat yang ke-9 kita lihat, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Inilah yang dirasakan umat, bahkan pemazmur sendiri. Bisa disimpulkan dari bacaan kita ini bagaimana pemazmur menggambarkan perjalanan panjang yang dilalui oleh bangsa Israel, dimulai dari saat perbudakan dan keluar dari tanah Mesir, kemudian perjalanan panjang selama 40 tahun di padang gurun, sampai pada pembuangan di Babel selama 70 tahun. Apa yang bangsa Israel alami adalah sarana untuk mendidik dan melatih mentalitas mereka agar mereka mengenal Tuhan yang disembah. Pengenalan yang benar akan kuasa Tuhan akan menggiring umat Tuhan untuk menyadari bahwa perjalanan panjang berhasil dilalui hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Hal ini pada akhirnya membawa umat Tuhan untuk mampu menghadapi setiap perubahan hidup dengan ungkapan syukur. Meskipun situasi yang mereka hadapi pada saat itu sangatlah sulit dan penuh tekanan. Tentu kita sudah membaca bagaimana kisah umat Israel mulai dari perbudakan dan perjalanan keluar dari Mesir, kemudian berada di padang gurun sampai pada pembuangan di Babel. Nah, itu tentu bukan hal yang mudah, tetapi pemazmur mengajak mereka untuk bersyukur atas pertolongan Tuhan yang mereka sudah alami. Nah, pertanyaannya sekarang ada 2 pertanyaan buat kita. Nah, pernahkah kalian mengucap syukur dalam kehidupan kalian? Terutama di saat-saat pandemi saat ini. Yang kedua, kapan dan dalam situasi apa kalian mengucap syukur? Adik-adik, menjawab pertanyaan tadi tentu masing-masing memiliki jawabannya sendiri sesuai dengan pengalaman hidup kalian. Nah, ketahuilah di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi dengan tepat situasi dan kondisi yang akan terjadi beberapa menit atau beberapa detik ke depan. Perubahan demi perubahan dapat terjadi dan membawa dampak pada kehidupan manusia. Mungkin adik-adik masih ingat, setahun yang lalu di awal pandemi, kita mungkin hanya berpikir kita akan bersekolah atau belajar dari rumah selama 2 minggu. Nyatanya kita sudah melaluinya lebih dari setahun. Nah, di antara masa-masa sulit yang kita hadapi, tentu banyak hal, banyak tekanan yang kita hadapi. Nah, bagaimanakah sikap kita hari lepas hari? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Dek, apa ini?
Harus di kota aku. Ini men kalau bukan di kota. Ya deh. Juga kalau corona. Gak bisa kalian ngumpul sama teman-temanku. Kalian mau main game sama teman-temanku, main-main. Ih, kok tak paling ingat mau kasih meeting sebentar sama guruku, baru harus melihat kotaku. Deh, mau minta sama mamaku. Tadi pasti dan kasih mau uang, baru tadi pagi nak belikan kotak. Deh. Ini kalau corona, kapan juga selesai ini corona? Aduh, Mak, kuotanya outlet habis. Belum lagi bentar mau Zoom meeting sama guru. Baru mana tugasnya juga outlet belum selesai semua. Aduh nak, mau isi kuota lagi. Enggak ada uangnya mama. Oh itu kalau bapak baru di PHK karena corona, jadi kita itu harus irit-irit. Iya, saya tahu juga bagaimana kondisinya mama. Lihat mama sama papa saja sehat-sehat. Hotel sudah bersyukur. Mak, bisa punya HP-nya mama. Mau telepon Andi. Halo Andi, ada di wifi di rumahmu. Bisa Kak nebeng untuk join Zoom bentar. Iya, ikut jaga protokol kesehatan. Ada pakai juga masker, jaga jarak juga. Ya, ke rumahmu sekarang nah. Makasih ya Tuhan, karena telah menolongnya. Adik-adik, kalian sudah menyaksikan ilustrasi tadi. Nah, dari dua ilustrasi tadi, mari kita lihat apa pesan yang bisa kita pelajari atau kita ambil. Dari ilustrasi yang pertama, kita lihat bila kita tidak bersyukur, maka kita akan ada dalam keluh kesah sepanjang waktu, kita ada dalam kesesakan, bahkan keputusasaan, yang pada akhirnya akan membuat kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan, dan kita sendiri tidak dapat mengembangkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan, sehingga kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita. Dari ilustrasi kedua, kita melihat bagaimana bila kita selalu mengucap syukur, maka kita tetap akan hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, dan kita bisa merasakan anugerah Tuhan tanpa henti. Kita juga bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita, seperti keputusasaan, ketidakpedulian, bahkan masa bodoh. Nah, di saat kita bersyukur, kita akan melakukan hal-hal positif, dan kita dapat mengembangkan setiap kemampuan yang Tuhan sudah berikan, sehingga pada akhirnya kita dapat menyelesaikan setiap permasalahan dan tantangan dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 telah mendatangkan perubahan demi perubahan secara beruntun dan terus-menerus dalam waktu yang singkat dalam kehidupan kita. Kita harus bersekolah ataupun belajar dari rumah. Kita harus beribadah dari rumah. Kita tidak boleh lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman kita ataupun sahabat kita. Bahkan dengan keluarga dekat kita pun kita harus jaga jarak. Ada orang tua yang kehilangan pekerjaan, ada yang sakit, bahkan ada juga yang kehilangan keluarga karena kematian. Dalam aktivitas sehari-hari pun
kita harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Kemana-mana kita harus menggunakan masker, kemana-mana, bahkan dalam berbagai aktivitas kita harus cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Bahkan kita harus menghindari kumpul-kumpul dan menjaga jarak dengan teman ataupun sesama kita. Semuanya ini tentu untuk melindungi diri kita atau sesama kita dari pandemi COVID-19 ini. Tentu hal-hal ini terasa sulit buat semua orang, termasuk buat adik-adik dan kakak layan. Apakah kita hanya bisa mengeluh atau marah pada keadaan, kemudian menjadi tidak peduli dan hanya bermasa bodoh? Atau apakah kita mau bersyukur seperti ajakan pemazmur, bahwa semua hal ini boleh Tuhan izinkan terjadi agar kita boleh belajar mengenal Tuhan dengan benar? Apakah kita mau berseru-seru pada Tuhan seperti pada ayat yang ke-6? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan apakah kita mau berpengharapan padanya sehingga kita mengenal kuasa Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita dan menyadari pertolongan Tuhan? Dari pengalaman kakak dan melihat pengalaman banyak orang di sekeliling kakak, banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dan kita boleh rasakan dalam kehidupan kita. Misalkan saja kita semakin belajar untuk peduli dengan orang lain ataupun sesama kita. Kita juga bisa belajar semakin menjaga kesehatan kita dengan baik. Untuk adik-adik sendiri tentu banyak hal baru yang adik-adik pelajari karena adik-adik harus belajar secara mandiri dan belajar jarak jauh. Tentu banyak aplikasi yang akan adik-adik dituntut harus kuasai, sehingga itu akan menambah pengetahuan adik-adik dan penguasaan adik-adik terhadap teknologi. Nah, tentu hal ini akan membawa dampak yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Mungkin pengalaman yang adik-adik rasakan berbeda. Mungkin ada juga adik-adik yang mengalami kesulitan dalam belajar karena memang kita dituntut untuk belajar secara mandiri, atau ada yang mengalami keterbatasan dalam peralatan penunjang, misalkan ketersediaan laptop, HP, ataupun kuota yang kita butuhkan untuk setiap proses pembelajaran kita. Mungkin juga ada yang merasa sedih karena tidak bisa lagi jalan-jalan ke mall bersama teman, tidak bisa lagi ngumpul-ngumpul bersama teman. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 dan berbagai dampaknya memanglah tidak mudah untuk kita hadapi. Tetapi kita telah melihat bagaimana pemazmur menuliskan pengalamannya dan umat Israel yang selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Demikianlah hidup kita saat ini pun berada dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Coba adik-adik renungkan, kalau hari ini kita dapat mengikuti HMPP, bukankah itu suatu anugerah besar? Kita masih bisa belajar secara daring, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita lewat berbagai media. Bukankah itu suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita? Oleh karena itu adik-adik, mari kita belajar dari Mazmur 107 ini, kita lakukan 3B. Apa 3B itu? Yang pertama, bersyukurlah senantiasa. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan dalam doa dan setiap tindakan kita. Yang ketiga, berpengharapanlah kepada Tuhan. Nantikan jawaban dan pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita senantiasa lakukan 3B ini. Mari kita senantiasa memperkatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukan hanya memperkatakan saja,
tetapi mari kita wujudkan dalam menyatakan tindakan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dan membawa persembahan syukur kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Adik-adik dan kakak layan, saatnya kita berdoa syafaat. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali datang bertelut di bawah kaki-Mu yang kudus. Kami mau mengucap syukur ya Bapa karena kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami masih memiliki nafas hidup hingga saat ini. Kami dapat bangun dalam keadaan yang baik Tuhan, tubuh jasmani yang sehat. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Saat ini juga kami mengucap syukur karena kami juga boleh beribadah Bapa walaupun masih dalam jaringan. Namun kami percaya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, pribadi lepas pribadi, agar kami dapat belajar untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami memahami dan biarlah kekuatan dari Bapa memampukan kami untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami tahu Tuhan untuk mengucap syukur kepada Bapa di dalam segala keadaan hidup kami. Tuhan Allah yang baik, kami juga mau berdoa bagi adik-adik teruna kami dari sektor 1 sampai sektor ke-13 Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka, mata Tuhan senantiasa memandang kepada kehidupan mereka, dan biarlah hati dan pikiran mereka Tuhan penuhi dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, sehingga mereka mengerti untuk melakukan segala yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka, untuk dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang Tuhan di sekitar mereka, untuk menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Dan juga tolong berkati orang tua mereka masing-masing Tuhan, agar berkat-Mu yang melimpah memberi kekuatan bagi orang tua adik-adik kami untuk menjadi penolong bagi adik-adik kami di dalam segala pengharapan mereka Tuhan, untuk mencapai masa depan mereka yang baik yang Tuhan sudah tentukan bagi kehidupan mereka masing-masing, agar mereka dapat menerima tepat pada waktunya. Dan biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan senantiasa curahkan dalam kehidupan orang tua mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan di dalam segala kehidupan mereka nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Berkati juga kakak Iren yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kakak Iren, di tengah kehidupan keluarga, bagi orang tua, suami, anak-anak, pun bagi adik-adik yang dilayaninya Tuhan. Biar kakak Iren terus dapat menjadi saksi Kristus dimanapun ia berada. Tuhan Allah yang baik, kami juga mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara di atas muka bumi ini Tuhan, teristimewa pemimpin bangsa dan negara kami, baik Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden dan jajaran menterinya, baik bagi TNI, Polri, dan juga para medis Tuhan. Biarlah kasih-Mu juga menyertai kehidupan mereka, agar mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan, mereka dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan adil dan jujur Tuhan, terlebih lagi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, agar solusi kesembuhan dapat cepat
mereka peroleh Tuhan, dan COVID-19 ini dapat teratasi dengan baik. Lindungi juga keluarga mereka masing-masing Tuhan, agar di dalam kesejahteraan kehidupan keluarga mereka dapat bekerja dengan tenang. Bapa, kami juga mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi setiap gereja-gerejamu di atas muka bumi ini ya Tuhan, teristimewa GPIB dan terlebih lagi GPIB Bukit Zaitun Makassar. Biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa menopang pertumbuhan gereja-gerejamu ini ya Tuhan, sehingga di dalamnya para pelayan, terlebih KMJ dan setiap pegawai-pegawainya Tuhan, sampai kepada pembersih, sampai kepada satpam, biarlah Engkau yang berkuasa atas kehidupan mereka, atas hati pikiran mereka. Engkau curahkan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, sehingga mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani Bapa di dalam setiap pelayanannya terhadap umat Tuhan di bumi, agar kasih Tuhan dapat dirasakan di tengah-tengah pertumbuhan gereja kami Tuhan. Biar setiap mata dapat memandang kasih-Mu dan setiap hati dapat terpanggil untuk melihat kemuliaan-Mu dan bertelut di bawah kaki-Mu yang Maha Kudus. Bapa, kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi setiap pengurus Persekutuan Teruna Tuhan di dalam mempersiapkan IHMPT setiap minggunya. Biarlah juga Tuhan mau campur tangan di dalam setiap usaha mereka, agar setiap ibadah online kami dapat berjalan terus berkesinambungan Tuhan, dan setiap saat semakin baik dan semakin Engkau menggerakkan hati adik-adik kami dan para pelayan, agar di dalam persiapan maupun ibadah online kami semua dapat bersatu hati untuk beribadah secara bersama-sama Tuhan, dengan penuh sukacita hanya untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Bapa, kami juga memohon kiranya Engkau juga mau campur tangan di dalam lomba yang akan dilaksanakan oleh pengurus-pengurus PT Tuhan, lomba storytelling yang akan diadakan untuk adik-adik teruna kami. Bapa, tolong Engkau jamah, Engkau lawat setiap adik-adik kami agar mereka tergerak Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, untuk menceritakan pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan. Kami juga memohon Bapa pengasihan-Mu menolong setiap umat-Mu, setiap daerah-daerah yang dilanda bencana alam Tuhan, terlebih lagi bagi NTT, Nusa Tenggara Timur Tuhan. Biarlah Engkau juga melawat daerah itu dan memberkati setiap orang-orang yang terdampak Tuhan. Engkau memberi kekuatan agar mereka dapat bersabar di dalam segala keadaan, dan biarlah kasih Tuhan boleh mereka rasakan dengan segenap hati Tuhan, agar mereka dapat segera terbebas dari bencana ini dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Karena segala yang kami alami Tuhan dalam kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik pada waktunya nanti. Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik dan kakak-kakak layan yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh Tuhan, sehingga tidak dapat mengikuti ibadah pada saat ini. Bapa, tolong Engkau berkati mereka, memberkati makanan minuman mereka, Engkau kuduskan udara yang mereka hirup setiap saat Tuhan, dan biarlah melalui udara, makanan, minuman yang Engkau kuduskan Tuhan, mereka dapat memperoleh kesehatan, kekuatan, agar di minggu akan datang kami lebih lagi bersama-sama Tuhan di dalam ibadah persekutuan kami. Kami juga mau berdoa bagi setiap umat-Mu yang terdampak corona Tuhan, yang di PHK ataupun yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan juga mau melawat mereka, memberi kekuatan agar mereka percaya bahwa keadaan ini akan segera berlalu Tuhan, dan mereka masih memiliki pengharapan karena kasih Allah senantiasa menyertai kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapa, kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami dan menerimanya Tuhan, persembahan yang kami beri dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, begitu banyak yang inginkan cinta kepadamu ya Tuhan, tetapi kami tidak tahu apa yang harus kami ungkapkan, namun kami percaya Tuhan mengenal hati kami. Kiranya Tuhan mau mendengar, mau sambut dan menyempurnakan doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik Truna, menutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah Truna ya Bapa. Terima kasih untuk kelancaran ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ya Bapa, apa yang sudah boleh kami pelajari hari ini Tuhan, boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, terlebih boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati adik-adik Truna yang sudah boleh mendengarkan dengan baik ya Bapa, bahkan adik-adik Truna yang belum sempat untuk beribadah hari ini, kiranya ya Bapa di minggu-minggu mendatang mereka boleh rindu juga ya Bapa untuk beribadah bersama dalam ibadah online. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hai Teman-teman, jangan lupa mengikuti ibadah IHMPT hari Minggu ya, dan ingat selalu protokol kesehatan. mencuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Sampai ketemu minggu depan. Shalom adik-adik, selamat Paskah. Dalam rangka Semarak Paskah 2021, kakak-kakak layan mengajak adik-adik untuk mengikuti lomba bercerita. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Materinya dari Lukas 23 ayat 33 hingga 56a sampai dengan Lukas 24 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Durasinya ditentukan minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Adik-adik bercerita tanpa membawa teks, tetapi boleh menggunakan alat peraga seperti gambar, boneka tangan, dan lain-lain. Dan saat bercerita direkam secara landscape, video rekaman harus jelas dan tidak ada distorsi. Peserta hanya boleh mengirimkan satu karya saja. Dan yang terakhir, video adik-adik kami tunggu selambat-lambatnya tanggal 25 April 2021. Hadiahnya berupa uang tunai loh adik-adik. Gimana? Mudah kan adik-adik? Kami tunggu ya video